Oke, saya akan jelaskan bagaimana mencari FPB ya. FPB itu kan adalah bilangan terbesar yang habis membagi bilangan pertama dan bilangan kedua. Berarti di sini akan ada dua inputan. Misalkan saya tuliskan A ya, tipe datanya integer. Kemudian kita input, masukkan kata-katanya, boleh. Masukkan bilangan pertama. Bilangan pertamanya apa? Kemudian ada bilangan yang kedua. Nih, masukkan bilangan kedua. Itu adalah B. Nah, selanjutnya FPB tadi itu kan bilangan terbesar yang habis membagi bilangan tersebut. Contohnya kita ingin mencari FPB dari 4 dan 6 ya. Berarti kan kita cek 1 apakah habis membagi 4? Iya. 1 apakah habis membagi 6? Iya. Berarti FPB-nya itu kita simpan 1 dulu. Kemudian naik jadi 2. 2 apakah habis membagi 4? Iya. 2 apakah habis membagi 6? Iya. Berarti FPB-nya diganti menjadi 2 yang kita simpan. Kemudian kita ke 3 kan ya. 3 apakah habis membagi 4? Tidak. Karena tidak ya berarti bukan FPB. Seterusnya seperti itu. Jadi di sini kita punya perulangannya for I ya, in range range-nya dari 1 sampai misalkan sampai ke bilangan pertama ya. Bilangan pertama plus 1 berarti ya. Dari sini kemudian if A mod I itu habis ya, and B mod I itu juga habis, maka apa? FPB-nya itu berarti ya I itu tadi yang kita simpan itu tadi ya. Logikanya gitu. Nah, setelah itu kalau sudah FPB-nya ini sama dengan I, keluar dari if ya, sampai selesai perulangannya kita punya nilai dari FPB, kemudian kita print FPB. Gini. Saya kasih kata-kata ya. FPB dari str A plus dan plus str B plus adalah gini ya, plus str ini FPB. Nah, gini, permasalahannya ada di sini. For I in range 1 sampai A plus 1 ini ya, berarti kan kita mencarinya sampai A. Ini kalau A-nya itu adalah bilangan yang lebih kecil. Kan dari dua bilangan A sama B, kita kan mencarinya range-nya itu harusnya dari 1 sampai bilangan yang terkecil antara A sama B. Harusnya kan gitu, misalkan 4 sama 6 tadi ya. Berarti kan yang kita cari sebenarnya faktor dari 4. Karena nggak mungkin 5 itu habis membagi 4. Iya kan, berarti berhentinya kan hanya di bilangan yang terkecil, cukup. Permasalahannya kalau misalkan A yang dimasukkan ini dia adalah bilangan yang terbesar, ini namanya buang-buang memori. Nah, sekarang kalau misalkan A bilangan pertama itu adalah bilangan yang besar, misalkan yang 6 ya tadi ya, B itu adalah yang 4, berarti kan sebenarnya I itu cukup berhenti di B itu sendiri kan ya. Berarti kita cek if I itu lebih besar
Dari B, kalau perulangannya itu sudah lebih besar dari bilangan yang kedua, ya, berarti kita apakan? Break. Sudah keluar, selesai perulangannya. Dengan begini kita akan menghemat memori. Di sini belum saya beri batasan untuk inputannya, negatif masih bisa masuk, 0 masih bisa masuk. Jadi kita coba run dulu. Masukkan bilangan pertama, misalkan tadi 4 sama 6. FPB dari 4 dan 6 adalah 2, benar ya? Ini A-nya 4, B-nya 6. Sekarang kita balik. 6 bilangan pertamanya, bilangan keduanya 4. FEB dari 6 dan 4 adalah 2. Ini maksud saya tadi ya, kenapa kita perlu memberikan break biar dia pencariannya hanya sampai iterasi yang keempat saja, nggak perlu sampai 6 gitu. Sudah jalan ini ya. Nah, masalahnya adalah ini. Kalau saya masukkan 0, bilangan pertamanya 0, yang ini 8. Nah, di sini ada error ya. Kemudian saya jalankan lagi, kalau dia min 2 sama 9. Ini juga error. Jadi, kalau dia 0 dan negatif, itu akan terjadi error. Sehingga di sini kita perlu memberi batasan ya. If A kurang dari sama dengan 0 or atau bilangan yang keduanya ya, yang kurang dari sama dengan 0, maka kita keluarkan peringatan. Peringatannya masukkan bilangan bulat positif. Misalkan seperti ini ya. Baru else-nya jalan ke sini. Ini else, karena ini kita beri else, berarti ini harus kita hapus itunya ya, biar dia masuk di else-nya. Ini kita hapus. Oke. Kemudian ini juga FPB ini masuk di if yang tadi. Kemudian print ini di dalamnya else. Nah, seperti ini, kemudian kita jalankan. Masukkan bilangan pertama, misalkan 0 tadi ya, sama 4. Masukkan bilangan bulat positif. Ini sudah benar peringatannya. Kalau negatif, 5 sama min 2. Masukkan bilangan bulat positif. Ini adalah salah satu cara untuk mencari FPB.